Ini tolong dikampanyekan di Pak Nixon. Ini timingnya buat rumah. Ini timingnya punya rumah. Harus bangun sahabat saya untuk Komisi 11 yang sangat progresif, pemikiran dan juga langkah ide dan langkahnya bukan hanya membantu perumahan tetapi juga BPN dan semua program pemerintah. Pemerintah kami sangat terima kasih harus bangun dan pemikiran dan langkah. Saya ulangi saja sedikit dari data yang saya terima dari Bapak Heru. Tolong Pak Heru berdiri dulu. Nah ini beliau ini Komisioner Tapera. Ya. Saya pikir ini data yang tadi sudah di foto ya sama teman-teman datanya ya. Sudah ya. Oke. Kalau dia belum, nanti saya kasih lihat datanya. Kalau dia belum, ya. Kalau datanya ya. Menurut saya sih luar biasa ya kerja daripada Tapera dalam waktu 20 Oktober sampai 5 Februari itu total 93.000 rumah, 484. Saya terus terang saya pertama-tama jadi menteri bagus-bagus saya panggil saya agak pesimis karena polemik di publiknya kan tinggi. Tapi saya percaya dalam situasi katakanlah polemik atau pro kontra yang tinggi, di situ kualitas leadership seseorang akan dilihat. Dan saya melihat di situ, saya bisa sampaikan paling tidak 3 bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa dengan kerja keras, dengan kerja yang transparan, bisa membalikkan persepsi yang polemik tadi. Jadi teruskan Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini, karena ada di institusi yang polemiknya tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat. Saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng, kira-kira gitu ya kalau pakai bahasa anak muda, kerjaan sesuatu. Kemudian juga saya senang hari ini dari tengah orang-orang hebat BTN tadi Pak Misbah sampai lihat datanya, bayangkan 75% itu 0,98 ya, maksudnya 23.313 dari BTN, 5.529 dari BTN Syariah, total 28.840. Ya ini juga hasil Pak Nixon. Saya pikir bukan kerja kali-kali. Bayangin market share 75% sebab itu. Kita hari Selasa akan diskusi sama Bapak Gubernur BI. Saya udah undang Pak Misbah karena pemikiran luar biasa. Saya juga ajak Pak Erik, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara nanti dengan Pak Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana tadi menjawab soal pembiayaan yang disampaikan oleh Pak Nixon tadi. Karena isu itu yang pokok adalah pendanaan, ya, lahan, perizinan, dan juga bagaimana tepat sasaran dan juga bagaimana kualitas dari rumah. Itu tidak kalah penting. Tepat sasaran ini Pak Misbah mohon perhatian dari DPR. Saya sudah 2 kali atau 3 kali bertemu dengan DPS dan Bappenas. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Presiden langsung, soal data ini diberikan kepada DPS dan Bappenas. Saya berharap supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Kalau menurut saya, caranya itu harus datanya itu terpusat, tapi benar-benar berkualitas yang ada di BPS. Semua kementerian itu nggak usah bikin survei sendiri-sendiri. Ada Departemen Sosial perlu, pendidikan, kesehatan, desa, termasuk kami. Contoh dari kepentingan kami, masyarakat berpenghasilan rendah itu siapa sih? Di mana sih? By name, by address. Kalau itu bisa dapat Pak Misbah, tolong monitor, itu akan jadi efektif. Nggak usah setiap kementerian juga memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS.
Jadi kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung. Jadi kita bisa kerja cepat. Dalam soal kesehatan siapa, pendidikan apa udah utang. Teman-teman, target kami 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi Pak Ustaz dalam 1 tahun. Saya belajar, walaupun ada efisiensi, kami optimis. Ya, saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Ya, banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah dan mempermurah rakyat. Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHBG gratis, belum pernah ada PBG gratis, dan PPN juga gratis. Saya pikir ini tolong teman-teman sosialisasikan betul kepada rakyat. Ini saya minta tolong betul dari kenapa rakyat kita juga mesti kita edukasi. Bagaimana mereka bisa punya rumah saat ini, karena ada timing. Kita melakukan sesuatu itu mesti timing. Timingnya tentu pada saat kebijakan-kebijakan juga mendukung ke sana. Dan harga rumah jarang yang turun, harga tanah jarang yang turun. Jadi dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini tolong dikampanyekan di Pak Nixon. Ini timingnya buat rumah. Ini timingnya punya rumah. Karena tadi sudah banyak yang gratis dan cepat. Tadi kita diskusi bertiga cukup panjang. Ya, mohon doanya dari semua ekosistem perumahan karena melakukan, ya terus terang saya belum 4 bulan jadi menteri, kita baru melantik eselon 1, 2, 3, 4. Nanti tanggal akhir bulan ini saya akan berusaha menyempurnakan, masih beberapa orang wakil kami akan melantik untuk melakukan konsolidasi secara cepat. Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan oleh sebab itu, ya, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat. Saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo bagaimana aset-aset negara, tanah negara itu tetap punya negara, tapi bangunannya bisa dibangun oleh developer, kemudian bangunannya boleh dijual sama rakyat, strata title. Nah, ini juga akan mendorong pertumbuhan daripada soal perumahan selain FLPP. FLPP adalah program yang sudah teruji, rumah subsidi yang teruji, ya, itu pada saat zamannya Pak SBY, menterinya Pak Harso. Saya kalau yang bagus di zaman sebelum pemerintahan Pak Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan. Kita juga sudah rapat berapa kali, Pak Bisbakun, dengan BPKP, dengan pengembang, dengan perbankan, SMN dan KPRA untuk formulasi baru pembiayaan daripada FLPP.